Perkenalkan, nama saya Putri Jingga Sarasika Pratiwi dengan NPM 2212011462. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Upaya Hukumnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada latar belakang. Jadi perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip demokrasi ekonomi yang menuntut keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat, sehingga dibutuhkan persaingan usaha yang tidak sehat untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan harga yang adil. Dalam praktiknya masih banyak terjadi kartel, pembagian pasar, kolusi tender, dan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan konsumen dan menghambat pelaku usaha lain. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU sebagai lembaga independen pengawas persaingan. Oleh karena itu, penting dikaji bagaimana tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di KPPU serta upaya hukum atas putusannya guna mewujudkan tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan. Yang pertama itu ada tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hukum acara persaingan usaha kini lebih efisien dan adaptif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dan Per-KPPU Nomor 2 Tahun 2023 yang menggantikan Per-KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Perkara dapat berawal dari laporan masyarakat atau inisiatif KPPU, lalu disaring lewat penyelidikan awal, yaitu kurang dari 30 hari untuk laporan dan kurang dari 14 hari untuk inisiatif. Lalu naik ke penyelidikan dengan minimal 2 alat bukti sah termasuk bukti elektronik dan bukti ekonomi. Setelah pemberkasan, majelis memeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan, memberi opsi perubahan perilaku atau restoratif atau pemeriksaan cepat bila sederhana dan berlanjut ke pemeriksaan lanjutan jika perlu. Putusan KPPU dapat menjatuhkan tindakan administratif dengan skema denda baru menurut PP nomor 44 tahun 2021, yaitu maksimal 50% keuntungan bersih atau 10% penjualan pada pasar bersangkutan untuk memberi efek jerah. Selanjutnya yang kedua itu pembahasan tentang bentuk dan mekanisme upaya hukum terhadap putusan KPPU. Putusan KPPU dapat diuji melalui keberatan di pengadilan niaga dengan batas waktu 14 hari. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu tentang bentuk dan mekanisme upaya hukum terhadap putusan KPPU. Putusan KPPU dapat diuji melalui keberatan di pengadilan niaga dengan batas waktu 14 hari, pemanfaatan e-court, dan ada kewajiban jaminan bank sebagai pengamanan eksekusi. Pemeriksaan pengadilan menekankan pengujian penerapan hukum yang kewajaran prosedur, sementara kasasi ke Mahkamah Agung dengan waktu 14 hari menjadi kontrol yuridis terakhir. Rangkaian ini menyeimbangkan aktivitas penegakan KPPU dengan kepastian hukum dan hak para pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi, tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia telah diperbarui secara signifikan melalui UU Cipta Kerja, Per-KPPU Nomor 2 Tahun 2023 dan PP Nomor 44 Tahun 2021. Reformasi ini memperkenalkan prosedur yang lebih terstruktur, mulai dari penyidikan awal, pengumpulan bukti, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan cepat, hingga penjatuhan sanksi denda yang lebih efektif. Sistem ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan prinsip due process of law. Selain itu, mekanisme upaya hukum juga berubah. Dengan keberatan terhadap putusan KPPU dipindahkan ke pengadilan niaga yang lebih spesialis dalam perkara persaingan usaha. Pengaturan ini memperkuat kepastian hukum meskipun tantangan terkait akses keadilan masih sama. Secara keseluruhan, sistem penanganan perkara persaingan usaha semakin matang dengan kewenangan investigatif KPPU yang lebih kuat, opsi penyelesaian restoratif, dan pengawasan oleh pengadilan niaga dan Mahkamah Agung. Diharapkan, sistem ini dapat menjaga persaingan usaha yang sehat dan mendukung perekonomian yang efisien dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.